Halo, oke, untuk video kali ini Miss akan menjelaskan sifat-sifat layang-layang serta luas dan keliling layang-layang. Ini sifat-sifat layang-layang apa aja? Sifat-sifat layang-layang. Layang. Oke, Miss punya di sini kita punya 4 titik sudut ya. Layang punya 4 titik sudut Miss buat itu A, B, C, D. Dan kita tahu kalau misalnya yang pertama sifat layang-layang itu sisi yang berhadapan sama panjang. Yang berhadapan sama panjang. Sisi yang berhadapan sama panjang. Atau bisa kita buat AD atau AB sama dengan BC dan AD sama dengan DC. Jadi yang berhadapan di AB berhadapan dengan siapa? BC. Berarti sama besar, sama panjang. AD berhadapan dengan siapa? CD. Berarti AD dan CD sama panjang. Oke, yang B. Nah, kalau misalkan Miss analogikan D itu sebagai kepala, AC itu sebagai tangan, B itu sebagai kaki, besar sudut yang sama besar itu sudut A dengan sudut C. Hanya yang di telapak tangan. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut D dengan sudut B itu tidak sama besar. Beda ya dengan belah ketupat. Total dari keempat sudut ini, nah, ini bangun datar apa? Segi 4. Miss pernah kasih tahu kalau total sudut segi 4 itu besarnya itu 360. Berarti sudut A tambah sudut B tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 360 derajat. Nah, panjang tangannya kalau misalkan di sini O, AU sama dengan UC. Jadi kalau AU-nya 8, UC-nya juga adalah 8. U-nya 10, UC-nya juga 10. Panjang DO tidak sama dengan UB. Oke, kita lanjut yang E. Jadi diagonal yang panjang ini nih, diagonal yang panjang mana? Diagonal ada dua nih ya. Diagonal 1 ada DB, diagonal 2 ada AC. Miss kalau kami pakai diagonal satunya AC boleh nggak? Boleh. Oke, kalau diagonal satunya AC berarti diagonal 2-nya DB. Nah, sini diagonal yang lebih panjang, diagonal yang lebih panjang yang mana? DB itu akan membagi dua diagonal yang lebih kecil. Jadi di DB akan membagi dua AC dan yaitu diagonal tersebut saling tegak lurus. Ini apa? Membentuk sudut 90 derajat.
Jadi di sini DOC itu sudut siku-siku. DOA sudut siku-siku. Udah, AOB siku-siku. COB siku-siku juga. Oke, di sini Miss akan buat diagonal yang lebih panjang akan membagi dua diagonal yang lebih pendek. Ya, oke. Sehingga yang tadi sifat yang keempat yang di AO sama dengan OC. Oke, kita perhatikan nih di sini ada dua buah segitiga. Jadi sebenarnya layang-layang ini dibentuk oleh dua buah segitiga sama sama kaki. Mana segitiga sama kakinya? Coba lihat nih. Kita lihat di sini ada segitiga sama kaki ABC dan segitiga sama kaki ABC. Mereka kongruent nggak? Maksudnya mereka sama nggak? Tidak, meskipun mereka sama-sama segitiga sama kaki, tapi mereka tidak sama atau tidak kongruent. Oke, jadi di sini besar sudut, bentar ya, besar sudut, besar sudut DAO berbeda dengan besar sudut OAB. Sudut DAO itu tidak sama dengan sudut OAB. Itu pun sebaliknya. Besar sudut DCO tidak sama dengan ACB. Karena bukan segitiga sama kaki yang sama. Lihat ya, yang ini lebih besar segitiganya dibanding yang atas. Jadi dia berbeda sifatnya dengan belah ketupat. Kalau belah ketupat kemarin kan DAO itu sama dengan OAB. Jadi yang terbalik ya. Oke, sekarang kita lihat nih. Kalau misalkan DAO sama nggak sama DCO? Sama. Kenapa? Dia segitiga sama kaki. Di sudut DAO sama dengan DCO. Ini O ya, ini O. Ini bedain ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Kalau yang ada tandai titik senyum itu berarti O. Luas sebuah layang-layang adalah 390 cm kuadrat. Oke, diketahui luasnya. Diketahui luasnya itu 390 cm kuadrat. Jika panjang salah satu diagonalnya D1 sama dengan 26 cm. Ditanya diagonal yang lain D2-nya. Jawab, luas sama dengan kali D1 D2. Luasnya 390 cm kuadrat. Sama dengan setengah dikali 26 cm dikali D2. Ini bisa coret jadi 13. DD2 sama dengan 390 cm kuadrat
bagi 13 cm. Coret, 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 coret. 39 bagi 13, 3. Sini ada sisanya, berarti D2-nya 30 cm. Oke, sampai sini bisa ya. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, kelilingnya berapa? Oke, Miss belum kasih tahu ya. Untuk rumus luas layang-layang apa, Miss? Luas layang-layang. Layang-layang itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tadi Miss bilang yang diagonal mana? Diagonal itu DB dengan AC. Itu namanya diagonal. Nanti bisa Miss buat di sini setengah kali DC kali DB kali AC. DB kali AC. DB kali AC. Ini berdasarkan gambar sebelumnya. Iya. Jadi rumusnya ini ya, diagonal 1 dikali diagonal 2. Jadi jangan bingung ya yang mana diagonal, yang mana sisi. Diagonal itu yang ini nih, yang di tengah nih, simpelnya. Kalau sisi yang di pinggir-pinggirnya. Jadi sisi itu ada AD, ada DC, ada CB, ada AB. Diagonal itu AC dengan DB. Jangan bingung lagi. Oke, keliling. Keliling layang-layang apa? Jumlah seluruh sisi. Jadi di sini AB tambah BC tambah CD tambah DA. Oke, kita lanjut. Yang nomor 2. Di sini ada ditanya keliling dan luas. Oke, untuk mencari kelilingnya gimana? Rumusnya tadi apa? Jumlah seluruh sisi. Oke, tapi sisinya ada yang nggak diketahui. Coba tadi berdasarkan sifat yang ke berapa ya? Pertama, ya, sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti panjang BC sama dengan panjang AB. Berarti kalau di sini 10, di sini berapa? 10 juga. Di sini 17, di sini berapa? 17 juga. Jadi yang A keliling sama dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA. Sama dengan AB-nya berapa? 10 nih. 10 tambah BC-nya 10 tambah CD-nya 17 tambah 17. Oke, ini 17 tambah 17 34 4 5 54 cm. Yang B-nya luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Setengah dikali diagonal satunya berapa? BD kan? Kali di sini AC. Oke, berarti setengah dikali BD-nya berapa? 6 ditambah 15. AC-nya berapa? AC-nya di sini 8. Otomatis di sini juga adalah 8. Oke. Layang-layangnya ini dia berbentuk horizontal. Beda sama yang tadi ya, vertikal ya, tegak. Ini dia begini. Oke, jadi di sini tadi kan berdasarkan sifat sebelumnya yang bisa kasih tahu kalau ada diagonal yang lebih panjang membagi 2, diagonal yang lebih kecil, ya kan? Jika A, E-nya 8, otomatis DC-nya 8. Oke, di sini AC-nya berapa? 8 cm ditambah. Ini ke sini 8 ditambah 8 cm. Karena AC itu sama dengan apa? AE ditambah EC. Setengah dikali 21 cm kali 16.
Coret-coret 8 di 168 cm kuadrat. Yang C-nya, sudut CBD. Sudut CBD-nya berapa? CBD. Nah, nanti terletak di sini sudutnya. Oke, perhatikan nih. Di sini kita bisa ambil apa? Segitiga siku. Untuk segitiga siku ya. Oke, kalau dia bentuk segitiga siku. Miss kenapa nggak yang ambil yang segitiga yang besar? Tuh kita tahu juga totalnya 180. Ya totalnya 180. Tapi yang ini kan nggak diketahui. Jadi kita cari yang paling simpel, yang mudahnya saja. Yang mudahnya saja yang mana ini segitiga ini. Kita tanya 180. Berarti kita bisa buat. Jadi kita bisa buat sudut ini, sudut apa namanya? Sudut CBE kan? Ditambah sudut ini, sudut apa nih? CEB. Ditambah sudut yang atas nih, sudut apa namanya? ECB. Totalnya 180. 180. Nah, oke, sudut CBE sama nggak sama sudut CBD? CBE di sini letaknya kan? CBD di sini juga letaknya. Jadi sama. Karena ditanya CBD, bukan CBD, kita buat aja di sini CBD. Jadi sama aja ya, CBD dengan CBE. Oke, CBD-nya berapa? Belum tahu, Miss ini kan yang tanya. Ya, sudut CBD ditambah sudut CEB. CEB-nya berapa? CEB-nya sih. Nah, ini sudutnya berapa derajat? Siku-siku tadi sifatnya dua buah diagonal, dia saling tegak lurus, berarti membentuk sudut 90 derajat. Coba dari sini CB-nya 90 derajat ditambah sudut ECB-nya berapa? ECB 55 dengan 140. Sudut CBD itu 180 dikurang 90 kurang 55. Berarti berapa sudut CBD-nya? 90 kurang 55, 35. Oke, yang D-nya. Sudut ACD. A, C, ACD buat dia di sini karena oke, kita bisa ambil segitiga CED. Nah, oke, di sini sudut apa? Siku-siku. Kita bisa buat persamaannya. Jadi, sudut CED ditambah sudut EDC ditambah sudut DCE itu 360. CED-nya berapa? 90 derajat tambah EDC-nya 38 tambah sudut DCE sama dengan 360. Sudut DCE sama dengan 360. Kok 360? 180. Baik. Pas ya. Karena segitiga itu total sudutnya 180 ya. 180. Ini sudah maaf ya. Oke, ini 180. Di sudut CED ditambah sudut EDC tambah sudut CE itu 180 karena total sudut segitiga 180. 180. Hmm.
180 AG berarti 180 dikurang 90 dikurang 3 lah 38 berarti sudah di CE-nya berapa? 52. Oke, sampai sini bisa? Sangat bisa. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 diketahui nih panjang AD sama dengan 3A tambah 2. Ya, 3A tambah 2 cm. CD-nya A tambah 14 cm. AB-nya 5B kurang 4 cm. BC-nya 3B tambah 10 cm. Udah, sisi yang berhadapan dia itu sama panjang. Berarti untuk mencari variabel A, kita bisa buat persamaan. Nah, AD sama dengan CD. AD-nya masukin 3A tambah 2 cm sama dengan A tambah 14 cm. Cm yang coret 3A kurang A sama dengan 14 kurang 2. 3A kurang A, 2A sama dengan 12. A-nya sama dengan 12 bagi 2. Dapat variabel A-nya 6. Oke, di sini kita bisa cari lagi variabel B. Variabel B itu kita bisa buat persamaan AB sama dengan BC. Masukkan sisinya. 5B kurang 4 cm sama dengan 3B tambah 10 cm. Kiri kanan sama coret cm-nya. 5B kurang 3B sama dengan 10 tambah 4. 2B sama dengan 14. B sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Oke. Rumus keliling itu kan jumlah seluruh sisi. Berarti udah bisa belum kita masukkan A sama B-nya ke sini? Belum. Kita harus cari dulu sisinya. Dengan gimana? Masukkan variabel ke dalam persamaan. Oke, kita bisa ambil nih sisi AD, kita bisa pilih sisi AD atau CD karena sama aja nanti hasilnya. Oke, misalkan kita ambil sisi AD ya, berarti AD sama dengan apa tadi? 3A tambah 2. Masukkan A-nya. A-nya berapa tadi kita dapat 6. Berarti 3 kali 6 tambah 2. Berarti 18 tambah 2, 20. Oke. Oke, selanjutnya di sini. Kita bisa masukkan ke salah satu sisinya. Salah satu sisinya apa? Misalkan AB. AB, AB sama dengan di sini AB berapa? 5B kurang 4. Berarti 5 dikali B-nya 7 kurang 4 cm. 35 kurang 4. Hasilnya berapa? 31 cm. Masukkan AB-nya 31. BC-nya berapa? BC-nya juga 31. CD-nya berapa? CD-nya 20 ya. Kenapa Miss bisa 20? AD sama CD sama nggak tadi? Sama. Jadi CD-nya juga 20. Lihat Miss buat aja. Karena AD sama dengan CD, maka CD-nya juga 20. Juga di sini karena AB sama dengan BC, maka BC-nya sama dengan 31. Ini hasilnya berapa? 62 tambah 40, 102. Oke, sampai sini bisa ya semua? Kita lanjut ke nomor berapa ya? 4 ya? Iya, 4. Oke, di nomor 4, pada gambar di samping sebuah belah ketupat berada di dalam layang-layang. Itulah luas layang-layang
belah ketupat. Kita asumsikan kalian membuat eh, daerah yang ini menggunakan origami. Ya, oke. Di sini untuk luas belah ketupat ya yang diwarnai warna biru itu masih bagian dari layang-layang? Tidak, masih bagian. Ya, masih bagian. Jadi kalau misalnya ditanya, itu luas layang-layang di luar belah ketupat. Berarti ini tanda yang ini kan layang-layang di luar belah ketupat. Layang-layang itu yang besarnya. Belah ketupat ini kecil ini. Nah, jadi luas layang-layang di luar belah ketupat ini. Kalau kalian mau buat ini di origami, otomatis yang ini kalian buang kan. Kalau mau buat yang daerah yang misalnya aja, di origami, nah, otomatis belah ketupatnya ini kalian buang. Ya kan? Berarti artinya dia dikurang. Jadi bisa gini, luas layang-layang di luar belah ketupat itu sama dengan luas layang-layang dikurang luas belah ketupat. Rumusnya apa luas layang-layang? Situ. Kali D1 layang-layang kali D2 layang-layang. Dikurang setengah kali D1 belah ketupat dikali D2 belah ketupat. Oke, berarti setengah D1 layang-layang. Layang-layang diagonalnya yang mana? Oke, diagonalnya itu dari sini ke sini. Dan juga dari sini ke sini. Ini kalau Miss buat di sini A, B, C, D, berarti diagonalnya dari AC sama D, GB. Miss buat dikali AC kali D, GB. Dikurang. Dikurang setengah dikali diagonal satu belah ketupat. Oke, berarti yang ini sama di duanya yang ini. Atau Miss buat di sini. Ini tandai titiknya ini C. C udah ya. E, F. Berarti EF dan DB diagonalnya. Nanti dikali EF dikali DB. Yuk kita masukkan. Di setengah dikali AC-nya berapa? AC-nya dari sini ke sini berapa? 20. 20. Kali DB-nya berapa? DB dari sini ke sini panjangnya berapa? 16. Dikurang setengah dikali EF. EF-nya berapa? Dari sini ke sini. Nah, oke. EF-nya di sini adalah 8. Ya, dari sini ke sini panjangnya sama ya kayak layang-layang ya, dia berapa boleh layang-layang. Oke, berapa tadi dari sini ke sini? D ke B tambah 16. Coret-coret 8. Coret-coret 10. 160 cm. Padahal dikurang 24 cm kuadrat. Hasilnya berapa? 96. Oke, sampai di sini bisa. Oke, ini merupakan penyelesaian dari soal latihan yang telah Miss upload di Moodle. Kalian pelajarin ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa.